Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ustaz-ustazah sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur karena pada siang hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk bisa hadir di tempat ini untuk mengikuti kegiatan workshop budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 5 dari TKIT Al-Qalam Kendari. Salawat dan salam marilah kita kirimkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, para sahabat. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, Ustadz Ustazah untuk hadir, berkenan meluangkan waktu bersama-sama kita duduk di sini dalam sebuah majelis ilmu untuk mengikuti kegiatan workshop yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Nah, untuk kegiatan workshop ini akan kami bagi menjadi 3 sesi. Yang pertama adalah pembukaan sebagaimana berlangsung, kemudian yang kedua yaitu penyampaian materi, kemudian yang ketiga penutup, yang ketiga yaitu sesi diskusi dan tanya jawab, dan selanjutnya di bagian terakhir insyaallah kita akan masuk di penutup. Baik, di depan kita Ustaz-Ustaz sekalian ada 2 calon guru penggerak dari TKI yang hari ini. Kedua calon guru penggerak ini akan memaparkan materi. Yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Selanjutnya yang ketiga, keyakinan kelas akan disampaikan oleh Ustazah Wulandari, dan materi kedua tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan disampaikan oleh Ustazah Indarulan. Baik, untuk mengefisienkan waktu kepada Ustazah Wulandari, waktu dan tempat kami persilakan untuk penyampaian materi. Kurang bersemangat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Ya, izin saya berdiri saja ya. Nanti sedikit-sedikit mungkin bisa duduk juga atau sambil saya bersama dengan teman-teman ya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya, segala puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat limpahan rezeki dari Allah lah saat ini kita diberikan nikmat kesehatan maupun nikmat waktu, dan sehingga kita dapat berkumpul bersama untuk membantu kami, yang juga ini merupakan salah satu hal baik bahwa di sini kami ingin berbagi tentang budaya positif yang telah kami terima saat pelatihan guru penggerak. Ya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada keluarga beliau, pada para sahabat, para tabiin, dan semoga kita menjadi pengikut beliau hingga akhir kelak. Landasan kami, kenapa kami saat ini mengambil waktu rekan-rekan sekalian untuk bisa berkumpul di sini. Salah satunya kami ingin menyampaikan bahwa ini adalah wujud dari implementasi kami. Kami ingin mendemonstrasikan kepada teman-teman apa yang satu modul ini, salah satunya yaitu terkait tentang budaya positif. Ternyata ini
baik sekali jika bisa langsung kita terapkan di keseharian kita bersama anak-anak didik kita. Ya, tak perlu berlama-lama ya, langsung saja. Di sini sudah ada slide-nya, boleh digeser ya. Jadi insya Allah hasil dari sosialisasi kita hari ini, harapannya adalah memahami mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon. Ya, mungkin di sini kesannya kita terlalu banyak belajar teori, tapi alangkah baiknya ternyata teori ini kalau kita tidak pahami maka kita tidak bisa menerapkan. Ya, jadi alangkah baiknya kita mengetahui dulu teori-teori mulai dari perubahan paradigma stimulus respon, teori kontrol, 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal, eksternal, keyakinan kelas, ada terkait tentang hukuman dan penghargaan, bahkan sampai nanti ke segitiga restitusi. Ya, masih membayang ya itu apa ya? Nah, coba kita buka slide-nya lagi. Ya, nah di sini sama-sama kita lihat bahwa konsep-konsep kunci dari modul budaya positif ini ada 6. Ya, ini yang nanti akan kami sampaikan kepada teman-teman ya. Saya mungkin akan mengambil 3 di depan dan sisanya 3 berikutnya Ustazah Indah Wulan yang akan meneruskan. Ya, boleh diteruskan. Nah, sebelum kita masuk, alangkah baiknya kita ada 3 pertanyaan di sini. Coba kita baca sama-sama. Mungkin ada yang bisa bantu saya untuk membaca. Mendisiplinkan anak. Pernyataan pertama bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Ya, ini ada kaitannya dengan materi kita. Terus pernyataan kedua itu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Sudah dipahami ya pernyataan itu ya? Ya, dan yang terakhir memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Ustadz dan Ustazah setuju? Bagaimana dengan yang nomor 1? Siapa yang setuju angkat tangan? Ada deh. Ada yang tidak setuju angkat tangan. Yang tidak setuju, ayo. Tidak setuju 2 orang. Yang setuju berarti setuju. Nah, kita ketahui dulu apa alasannya dia menyetujui bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak. Silakan Ustadz. Kalau di sini hukumannya masih pernyataan secara umum sih sebenarnya, tapi tergantung dari gurunya sendiri. Dia akan memberikan hukuman seperti apa agar anak tersebut akan mendisiplinkan dia kan. Di sini pernyataannya masih secara umum, hukuman apa tergantung dari pandangan guru. Bagaimana strateginya hukuman itu bisa mendisiplinkan anak itu. Hukuman dapat mendisiplinkan anak tergantung dari apa hukuman yang diberikan kepada anak. Poinnya di situ. Kenapa beliau setuju? Apa hubungannya dengan pernyataan kedua? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada yang bisa memberikan tanggapan terkait pernyataan kedua? Ada? Boleh, silahkan. Mari Ustazah. Baik, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ya, itu merupakan hal yang berbeda dari pernyataan nomor 1. Karena pernyataan nomor 1 itu masih hukuman secara global, tidak tahu hukumannya apa. Dan untuk pernyataan yang kedua lebih spesifik lagi, hukuman apa itu hukumannya itu ke hal positif, yaitu membaca dan membersihkan halaman sekolah. Oh iya, siap. Bahwa menurut beliau
di hal yang kedua ini tidak apa-apa memberikan hukuman, yang penting positif. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang ketiga. Pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana menurut Ustadz dan Ustazah? Apakah hal ini memang perlu? Yang merasa perlu angkat tangan. Yang merasa bahwa pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar, angkat tangan. Nah, kalau yang tidak ada? Berarti setuju semua ya? Oke, baik. Kita keep dulu untuk ini, pernyataan ini. Kenapa berikutnya? Silakan Ustadz. Ya, kita akan masuk ke eksplorasi konsep yang pertama, yaitu disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Boleh lanjut Ustadz. Nah, kita masuk ke paradigma dulu. Nih, coba berdua, ada A dan B, misalnya Ustazah dengan Ustazah. Yang satu tangannya ambil kacang, boleh, dosa ini ya. Ambil kacang terus kita tutup. Nah, atau butuh bantuan, boleh maju ke depan Ustazah, maju ke depan dulu ya. Sama Ustazah satu, boleh maju ke depan. Nah, silakan Ustazah. Nah, karena kalau kita melihat gambar atau tulisan kayaknya kurang ini ya. Ini adalah si A dan yang di sebelah adalah si B. Si A ini punya sesuatu di tangannya dan dia ingin mempertahankan. Kemudian kita minta kepada si B, dia harus berusaha bagaimana caranya dia bisa membuka tangan si A. Nih, ada banyak cara. Mau membujuk, mau merayu, pokoknya tujuannya dia adalah dia bisa membuka tangannya ini. Nah, coba kira-kira adegannya seperti apa? Tes dulu. Hal baikkah? Karena kita sedang bicara tentang budaya positif, kira-kira bagaimana cara positif agar kita bisa dapat membuka tangan dari teman kita? Nah, coba silakan. Apakah dia mau jadi orang baik juga? Apakah teman ini dia punya cara yang baik? Ataukah yang punya kacang ini menjadi orang baik? Nah, kita lihat. Silakan beradegan. Nah, ceritanya, oh ini ada di tanganku nih, kamu bisa enggak buka? Ustazah nyuruh, silahkan coba, bisa enggak buka tangannya dia? Gimana caranya? Kalau berhasil, berarti siapa di antara keduanya yang mau jadi orang baik? Nah, itu kata-katanya. Ayo silahkan. Ya, ini ya contohnya ya. Terima kasih, kita kasih aplaus dulu. Nah, ternyata kalau yang terjadi di sini, yang terjadi adalah si A dia bersedia membuka tangannya untuk membiarkan si B melihat apa yang ada di tangannya seperti yang diharapkan oleh guru. Nah, pertanyaannya adalah sebenarnya dari kasus yang A dan si B ini, siapa sebenarnya yang memegang kontrol dari genggaman tangan tadi? Siapa? Yang A yang memegang ataukah yang B yang meminta membuka? Siapa? Yang pilih A angkat tangan. 1, 2, 3, 4. Yang memilih B angkat tangan. Kita ulang lagi. Siapakah ternyata setelah melihat peristiwa tadi, siapakah yang memegang kontrol dari genggaman tangan? Apakah yang memegang kontrol itu si B karena dia bisa membuat si A membuka, ataukah si A karena dia bersedia membukanya? Silakan menjawab dengan mengangkat tangan seperti instruksi saya. Pilih A, angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pilih B 4, 5 berarti. Ya. Jadi teman-teman, kalau kita ketahui dari sini, yang memegang kontrol itu sebenarnya yang punya genggaman tangan. Ya, dia yang punya kontrol. Hanya dia ini
terpengaruh oleh temannya sehingga dia bersedia untuk membuka. Seandainya dia bersikeras dengan keinginan yang menggenggam, maka tetap dia yang mengontrol, ya kan? Terlepas dari dia mau untuk membukanya, dia termasuk orang yang punya kontrol pada genggamannya. Berarti di sini kita dapat poin satu. Apa itu? Bahwa kontrol itu yang bisa mengatur hanya diri kita sendiri. Catat ya poinnya. Silakan dibuka slide-nya. Nah, dari sini kita jadi mengetahui bahwa nih, perubahan paradigma teori kontrol itu selama ini yang kita hadapi telah berubah menjadi ilusi kontrol. Kenapa? Nih, salah satunya ilusi guru mengontrol murid. Nah, ya, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa anak berbuat sesuatu, benar tidak? Ya kan? Nah, tapi jika murid tersebut memilih, izinkan, benar tidak? Saat ini kondisi kita di sini adalah kita dapat izin dari murid kita agar mereka mau dikontrol oleh kita. Nah, ini adalah sudah menjadi teori yang keliru. Selama ini kita sudah membuat anak terpengaruh atau anak mengizinkan dirinya untuk dikontrol oleh kita. Dia tidak lagi memegang dirinya sebagai pengontrol utama, ya. Nah, di ilustrasi kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa itu? Nih, coba dilihat. Bentuk-bentuk kontrol kita, terutama guru TK dan guru-guru sekolah rendah. Apa itu? Bujukan. Ya enggak? Kita mempengaruhinya dengan berulang-ulang kali, dan itu dalam jangka waktu yang tertentu. Bujukan kita bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung dengan pendapat, dan dia mau berusaha kalau kita sudah mengiyakan, jadi kurang percaya diri. Nah, lanjut. Nih, ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Nah, ini bisa juga terjadi dengan awal masuk anak sekolah. Ya enggak? Bagaimana kita memaksa anak? Bagaimana kita mengusahakan agar bisa mengontrol mereka? Sebenarnya mereka itu menyadari kalau dia tidak mau ditinggalkan oleh ibunya, tapi kita memaksa dia untuk mau. Ya enggak? Itu belum berasal dari dirinya. Nah, lanjut ya. Nah, ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, ini juga sering terjadi. Apa itu? Saat anak dia melakukan kesalahan, nah kan kayak gitu lagi, sudah Ustazah bilang dari tadi juga, ayo cepat diperbaiki, ini minta maaf sama temannya. Nah, cara-cara seperti itu yang membuat si anak tidak menyadari kesalahannya. Dia hanya melakukan karena perintah dari kita. Boleh next, Ustaz? Nah, jadi kalau kita mau bersungguh-sungguh, kita bisa lihat di sini nih. Coba, siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol? Tuh, kalau dari yang tadi kita lakukan ilusi itu kan namanya stimulus respon ya. Sedangkan teori kontrol sebenarnya ini. Kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, itu kondisi kita sekarang. Tapi seharusnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi bukan memaksa dia mengikuti kita, tapi kita juga harus tahu pendapatnya dia berbeda. Ya, dia punya alasan untuk punya pendapat itu. Sehingga cara kita adalah, kita berusaha untuk
hanya menyadarkan bahwa diri si anak saja atau orang yang ingin kita arahkan tadi yang bisa mengontrol dirinya. Jadi kesadaran dari dalam dirinya, bukan karena perintah dari kita atau orang yang ingin dia melakukan hal baik. Ya, poinnya di situ. Jadi kalau stimulus respon ini atau ilusi tadi si guru itu model berpikirnya menang dan kalah. Yang menang siapa? Yang ingin membuat aturan. Yang kalah siapa? Anak kita. Karena dia tidak memahami, dia hanya mengikuti. Kalau teori kontrol, model berpikirnya dua-duanya menang. Kita bisa mengarahkan anak untuk melakukan hal positif, dan anak juga tahu, dia sadar kalau itu adalah hal yang baik dan dia tahu itu yang harus dia lakukan. Ya, sampai untuk teori bisa dipahami ya. Nah, coba kita lanjut, next. Waktu saya berapa, Ustadz? Oke, makna disiplin. Nih, tadi berkenaan dengan aturan ya. Nah, ternyata aturan ini yang kita bilang disiplin, awal bahasanya itu dari ini nih, berasal dari bahasa Latin. Disiplina, yang artinya belajar. Namun kenyataannya nih, coba kita lihat. Di budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Benar atau benar? Nah, inilah paradigma yang terjadi. Karena itu kita akan menggali lebih dalam tentang budaya positif. Next. Nah, banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Ada 8 multiple intelligence yang saya ketahui. Kemudian ada lagi kemarin karakter, 18 karakter. Nah, untuk kita nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia yang kita kenal dengan profil pelajar Pancasila itu ada 6. Ini bisa kita baca bersama ya. Nah, ini yang ingin kita capai dari budaya positif, kebaikan, nilai-nilai kebajikan universal yang sudah dirangkum menjadi ini: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berboneka global, bergotong royong dan kreatif. Boleh next? Nah, sebenarnya ini adalah kesatuan yang kita bahas hari ini, yang kita bagi ya, dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Jadi kita melakukannya karena kita tahu kalau nilai-nilai itu berharga untuk kita, bukan karena kita mau diakui oleh guru kita atau karena kita mau menjadi baik di mata guru kita atas kepatuhan. Ya, seperti itu. Next, Ustadz. Nah, kita masuk yang kedua. Lanjut. Nah, untuk bisa mencapai hal yang tadi, kita tuh perlu mengetahui dulu. Coba deh kita baca sama-sama. Mengapa kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena ada dorongan dari lingkungan atau ada dorongan dari yang lain? Terkadang kita melakukan sesuatu karena kita menyadari rasa sakit atau ketidaknyamanan. Terkadang kita juga melakukan sesuatu untuk mendapatkan apa yang kita mau. Nah, kalau dasarannya ini, maka hal berikutnya yang akan terjadi. Next, Ustadz. Nih, apa yang terjadi? Nih, ada 3 motivasi yang membuat perilaku manusia itu berubah, ya, yang mempengaruhi perilaku manusia. Yang pertama, ini yang paling rendah daripada 3 motivasi ini, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini yang juga masih sampai saat ini saya juga rasakan, yaitu ketika datang terlambat, ya enggak. Nah, ini
kita akan berpikir apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Apa yang terjadi? Jadi kalau hal itu yang kita pikirkan, maka motivasi eksternal lah yang membuat kita melakukan itu, bukan kesadaran kita mau datang tepat waktu. Tapi karena ada ini, menghindari ketidaknyamanan dan hukuman, yaitu kena denda. Ya, nah, kalau hal ini pasti jangkanya nggak panjang, pendek. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, di sini kalau kita melakukan motivasi yang ini, kenapa? Apa yang akan saya dapatkan kalau saya melakukannya? Contoh, reward. Apa itu reward? Ketika kita bisa melakukan sesuatu, kita tahu ini kalau kamu berhasil, tidak pernah terlambat, kamu dapat ini. Nah, kita melakukannya karena hal itu berarti kita masih terpengaruh oleh motivasi eksternal kita. Ya. Sedangkan di sini harapannya adalah motivasi internal lah dari tujuan disiplin positif ini yang harus kita angkat. Ini untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi nilai-nilai kebajikan tadi, seandainya itu kita sadari, ya, karena kita ingin dihargai, menghargai diri kita bukan karena kita mau mendapatkan imbalan atau karena kita takut akan hukuman, maka tujuan dari disiplin positif telah berhasil kita miliki. Boleh next? Ini sedikit yang mungkin coba termasuk hukuman atau konsekuensi. Dari pernyataan satu tadi itu hukuman. Kalau yang dua itu masuk dalam konsekuensi. Coba kita cek dulu nih. Kira-kira tindakan guru ini yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini termasuk apa? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Oke, jadi di sini kita lihat saja perbedaannya jadinya ya. Oke, nih hukuman tuh. Hukuman itu adalah konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi, menurut hukuman konsekuensi adalah konsep diri yang baik. Nah, kita merasa bahwa hukuman anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan, tapi konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Next person. Nah, inilah yang kita harapkan. Hukuman itu adalah hal yang negatif, sedangkan konsekuensi itu netral. Kenapa? Karena apa bedanya sebenarnya hukuman dan konsekuensi? Ada yang tahu? Itu adalah kesepakatan dua pihak. Namun tetap saja, walaupun dua pihak, tetap ada yang menang dan ada yang kalah. Yang menang adalah guru, yang kalah adalah anak untuk konsekuensi. Tapi kalau kita buat menjadi restitusi, ini akan menjadi positif. Kenapa? Karena si anak merasa menang dan guru pun merasa menang karena bisa membuat anak itu menjadi disiplin positif. Seperti itu. Ya, next Ustaz. Nah, ini ya. Nih. Kata-kata hukuman tuh membuat identitas anak gagal. Kenapa? Karena dari kata-katanya sudah kita bisa lihat. Modenya itu memaksa, ya kan? Kalimatnya pun awas. Kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Biasa mengancam, ya. Itu akan membuat identitas anak-anak gagal. Konsep dirinya menjadi merasa buruk. Seperti itu. Beda kalau konsekuensi. Ya, konsekuensi dia memang konsepnya baik. Kenapa? Karena kita hanya mengarahkan. Kita tidak pakai emosi. Ayo melakukan kesalahan. Apa konsekuensinya kalau salah? Ya lakukan, silakan. Adakah beban kita? Tidak, karena kita sudah punya kesepakatan. Tapi si anak tetap akan lesu. Kenapa? Karena dia merasa melakukan hal yang tidak ingin dia lakukan, ya kan? Nah, terakhir kalau restitusi, nih kita malah menanyakan ke anak supaya dia menjadi lebih baik,
Seperti itu. Nah, ini tahapannya nanti insya Allah akan dijelaskan oleh Ustazah Idarulan. Boleh next. Nah, next lagi. Nah, jadi di sini yang kita ketahui saja kerangkanya adalah restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Nah, di sini kita membangun karakter anak. Ketika dia melakukan kesalahan, kita akan membuat dia untuk menyadari kesalahannya dan kira-kira hal apa yang bisa memperbaiki kesalahannya dia. Dan itu membuat dia tidak merasa bersalah. Ya, membuat dia maksudnya membuat mereka merasa bersalah, tetapi dia tahu bahwa hal salah ini masih bisa dia perbaiki dan dia akhirnya tidak menjadi hal buruk. Dia tahu dia salah tapi dia tidak merasa terpuruk. Ya, tapi dia menjadi kuat karena sudah dikuatkan. Oh, yang kayak gitu tadi salah, berarti saya harus seperti ini supaya saya jadi lebih baik. Ya, seperti itu. Nah, boleh next, Ustaz? Nih ciri-cirinya. Nah, kalau restitusi itu tawaran bukan paksaan. Namun caranya itu kita menyampaikan harus tahu apa kebutuhan dasarnya sampai dia menyadari tindakannya dia dan dia jadi mencari cara yang paling baik untuk memperbaikinya. Seperti itu. Next, Ustaz. Nah, ini dia. Ya, nih ternyata ada lagi ditambahan sedikit hukuman oleh penghargaan. Dihukum oleh penghargaan. Next, Ustaz. Nih, bahwa penghargaan itu mengurangi ketepatan. Kenapa bisa? Nah, nih salah satunya adalah coba deh tes di kelas. Ketika kita meminta anak menjawab pertanyaan, kemudian sebenarnya kita tidak ingin memberikan apa-apa, tapi tahu-tahu kita langsung kasih dia permen. Yang lain terpancing karena ingin juga mendapat penghargaan. Begitu kita kasih pertanyaan lagi, semua jawab, tapi jawabannya apakah tepat? Tidak. Mereka jadi asbun, asal bunyi, tebak-tebakan. Kalau tepat dia akan dapatkan, kalau tidak dapat ya nggak apa-apa. Nah, karena ini penghargaan bisa mengurangi ketepatan. Next, Ustaz. Nah, dari sini kita jadi mengetahui bahwa penghargaan ini baiknya jangan sampai dipakai dalam jangka waktu yang panjang, terutama yang bentuknya reward. Contohnya salah satu itu adalah ini, penghargaan menghukum. Nih, jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Nah, ini yang salah satu kenapa sekarang tidak diizinkannya ada ranking di sekolah, ranking 1, 2, dan 3. Salah satunya ini. Itu akan menghukum anak, itu akan mematikan kreativitasnya, itu akan menurunkan kualitasnya. Kenapa? Anak ketika dia bukan ranking 1, dia akan merasa, berarti saya dia hebat dia. Pas kita tahu bahwa teman kita dibilang unggul, kita langsung jadi, berarti punya aku tidak bagus, dia yang dapat, ya enggak? Nah, seperti itu ya. Nah, next. Sampai-sampai si anak itu maunya, Ustaz sudah bagus kayak ini saya Ustaz. Ustaznya punya saya sudah bagus dari ini, dapat 100 saya, ya kan? Oke, keyakinan kelas. Oke. Nah, kenapa sih kita nggak bilang peraturan? Kenapa sih harus disampaikan menulisnya keyakinan kelas? Nih alasannya. Kalau kita meminta untuk menggunakan masker atau mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Nih,
Kalau kita tuh untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai kebajikan itu akan lebih menggerakkan. Tapi kalau kita datang hanya karena motivasi ekstrinsik, karena takut dihukum, karena takut dapat denda, pasti kita tidak akan melakukannya dengan serta-merta. Ya enggak? Kadang kalau kita sudah, biar nih deh saya dapat denda, capek, biarkan deh. Ya enggak? Padahal kita harus pikirkan, waduh murid saya ini bagaimana di sekolah, saya tidak jadi contoh yang baik ini, saya ini bukan contoh yang baik. Nah kalau yang itu akan membuat kita jadi lebih baik ya. Next Ustaz. Sedangkan kalau kita pakai peraturan, dia hanya jadi dua model ini, tampak seperti, tidak tampak seperti. Tampak seperti itu menjadi harapan dari peraturan itu sendiri. Karena kita tahu orang ini akan melakukan tampak tidak seperti. Contoh, coba Ustaz kita kasih lihat contohnya nih. Next. Nih. Kalau kita membuat peraturan pasti kita tulis datang tepat waktu. Kenapa? Karena yang sering terlihat adalah seringnya hadir, tidak tepat waktu, atau suka datang terlambat. Akhirnya kita buat peraturan datang tepat waktu. Nah, itu ya. Sampai di sini paham kira-kira? Mudah-mudahan paham ya. Coba next. Nih, di antara kedua ini, nih, ada yang punya TK Dharma. Bukan TK Itialkom ya. Ini adalah dua-duanya dia menulis kesepakatan kelas. Menurut Ustadz dan Ustadzah, coba dari kedua ini, yang mana yang tepat? Yang berwarna hijaukah atau yang berwarna putihkah yang termasuk kesepakatan kelas berdasarkan keyakinan? Yang warna hijaukah atau yang warna putih? Yang memilih hijau, yang termasuk keyakinan bukan peraturan, angkat tangan. Kira-kira dari kesepakatan kelas ini yang manakah yang menggunakan konsep keyakinan kelas membuat anak sadar? Ya Ustaz, Ustazah? Warna putih, Ustazah. Terus ada yang memilih warna hijau? Coba angkat tangan yang hijau. Putih. Yang lain? Putih atau hijau? Angkat tangan aja deh. Angkat tangan yang putih. Berarti yang lainnya hijau. Saya tanya alasannya. Kenapa memilih hijau? Berdasarkan apa yang saya baca di depan ini. Jadi untuk kesepakatan kelas, contoh datang tepat waktu ya, dengan mengucapkan salam gitu ya. Jadi ada kesepakatan guru dan murid itu ketika tepat waktu datang harus mengucapkan salam gitu ya dalam kelas. Mungkin saja. Pendapat beliau. Jadi yang tepat, yang menggunakan kesepakatan kelas yang menggunakan keyakinan, yaitu yang putih. Ya. Kenapa? Karena kalau peraturan biasanya menggunakan kalimat apa ya? Kalimat apa itu? Aktif dalam order. Kalimat apa? Kalimat atau kata kerja, ya. Kalau yang menggunakan keyakinan, dia menulisnya itu sangat, nah seperti itu. Kami guru dan murid yang saling menyayangi. Padahal tujuannya adalah anaknya diminta untuk tidak berantem, tidak ini. Biasa kata-kata peraturan itu dia kata-kata kerja, ya kata-kata kerja. Tapi kalau keyakinan dia membuat kita merasa inilah yang ingin kita lakukan bersama. Ya seperti itu. Boleh next? Ya, terima kasih atas perhatian kalian semua. Tepuk tangan kita semuanya. Terima kasih untuk kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Pemaparan materi yang luar biasa tadi. 3 materi kita sudah membahasnya, yaitu tentang disiplin positif, lingkungan dan penghargaan serta instruksi, dan selanjutnya adalah terakhir tadi keyakinan kelas. Baik, pada materi selanjutnya
tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Materi ini adalah lanjutan dari apa yang disampaikan oleh pemateri pertama tadi. Dan untuk penyampaian materi ini akan disampaikan oleh Ustazah Indah Wulan. Kepada Ustazah, waktu dan tempat kami persilakan. 5 kebutuhan dasar manusia itu, ini kita berpihak kepada murid ya. Yang pertama, boleh next Ustazah? Kita lihat bersama-sama 5 kebutuhan dasarnya. Yang pertama itu survival, yang artinya itu kebutuhan bertahan hidup. Ya, seperti dia harus makan, dia harus tinggal. Boleh next Ustazah? Ada tempat tinggalnya, kemudian merasa aman. Jadi lakukan hal-hal yang positif di sekolah apabila kebutuhan dasarnya terpenuhi, dan apabila tidak, itulah yang membuat anak-anak bermasalah. Ya, jadi itu yang kita harus ketahui ya. Yang pertama, kebutuhan dasar bertahan hidup. Lanjut yang kedua, next, cinta dan kasih sayang. Saya rasa ini semua membutuhkan. Betul? Iya, betul sekali, cinta dan kasih sayang, apalagi anak-anak ya, apalagi anak-anak sangat membutuhkan itu. Cinta dan kasih sayang, bisa lihat sama-sama. Kebutuhan untuk mencintai dan memiliki meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Jadi anak-anak yang kurang kasih sayang di rumah biasanya mencari perhatiannya di sekolah, dan dia terkadang melakukan penyimpangan-penyimpangan atau nilai-nilai yang negatif. Itulah yang bertolak belakang dengan budaya positif, ya. Ya, next lagi. Yang ketiga, kebutuhan penguasaan atau kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Ya, ini dia. Jadi ketika anak-anak tidak dianggap, maksudnya di sini ya, tidak dianggap juga termasuk. Dia dibiarkan begitu saja, tidak dianggap keberadaannya, biasanya itulah yang membuat anak-anak menyimpang dari nilai-nilai kebajikan, sehingga berbuat yang bertolak belakang dengan budaya positif. Jadi budaya positif itu adalah nilai-nilai kebajikan yang dilakukan, ya. Next, lanjut lagi. Kebebasan. Nah, ini juga penting. Kita tahu anak-anak, apalagi anak TK itu sangat butuh kebebasan. Mereka ingin bermain, mereka masih ingin terbebas ya. Jadi ini juga sangat penting. Ini juga kebutuhan bagi seseorang, di mana kebutuhan untuk kebebasan itu adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak. Nah, kita bisa ingat-ingat ini, siapa-siapa kira-kira ini anak muridnya kita yang memiliki penyimpangan karena mungkin kurang dari kebutuhan yang satu ini. Suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh oleh orang lain, dan senang mencoba hal yang baru dan menarik. Itu dia ya. Next. Kemudian yang terakhir itu kebutuhan kesenangan. Ini juga dibutuhkan oleh manusia. Kebutuhan akan kesenangan adalah kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Bayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun, betapa menyedihkan. Apalagi untuk anak-anak kita ya. Jadi itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, jika salah satunya tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Ya, apa Ustazah? Ya, karena kita melihat banyak anak kita yang bertolak belakang dengan nilai positif kebajikan, itulah salah satu dari kebutuhan yang tidak terpenuhi. Di sini saya akan membacakan satu kasus. Nanti Ustazah ingat-ingat Ustazah kira-kira apa kebutuhan dasar yang kurang bagi anak ini, yang tidak terpenuhi oleh anak ini. Bu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati.
sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni namanya. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi suatu seperti Ibu Ambar, apa yang Anda akan lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Saya minta alasannya saja. Melakukan hal itu, kira-kira kebutuhan apanya yang kurang sehingga si anak melakukan hal tersebut? Ya. Siapa yang bisa mau pertama? Apakah kebutuhan survive-nya atau kesenangannya atau apa lagi tadi? Kalian ingat cinta dan kasih sayang yang kurang atau apa lagi tadi tuh? Kebebasan dan pengakuan. Siapa tadi? Apa yang kurang, kira-kira apa alasannya? Doni itu kurang adanya kebutuhan survive-nya. Karena apa? Mungkin oleh ibunya tidak dibawakan bekal dari rumah, sehingga si Doni itu meminta temannya mengambil secara paksa, bahkan sampai terjadi seperti itu karena tidak dibawakan bekal. Jadinya setiap kali melanggar tentang itu, mengambil secara paksa makanan dari temannya, seperti itu, saudara. Bertahan hidup ya, bertahan hidup karena tidak dibekali makanan dari rumah. Ya bisa jadi seperti itu. Ada lagi yang bisa? Kira-kira kebutuhan apanya lagi yang kurang sehingga dia mengganggu temannya dan mengambil kotak makanan temannya? Ada? Ustazah? Selain kebutuhan makan, mungkin kebutuhan cinta kasih sayang kali ya. Itu yang dibutuhkan anak tersebut sehingga dia kerap sekali mengganggu temannya yang sedang asyik makan gitu. Itu saja mungkin, Ustazah. Seperti itu ya. Jadi supaya gurunya mungkin bisa nanti perhatiannya ke anak itu karena dia merasa kurang perhatian, jadi dia butuhkan perhatian itu. Kira-kira apa lagi? Apakah bisa masuk dengan kebutuhan kesenangan? Bisa masuk kira-kira kebutuhan kesenangannya yang kurang? Ya, bisa juga ya. Ya, bisa juga. Karena dia hobinya mengganggu, begitu. Dia senang dengan ekspresi temannya mungkin yang marah, yang emosi dia senang seperti itu ya. Itu juga bisa terjadi. Jadi itu dia. Jadi kita kembali ustaz-ustazah melihat anak-anak didik kita bagaimana di sekolah hal-hal yang menyimpang dari mereka. Kita coba kenali apa kira-kira kebutuhan dasarnya yang kurang. Itu yang bisa kita gali dan bisa kita terapkan dengan kemampuan kita sebagai guru agar anak kita bisa dari nilai-nilai negatifnya bisa kembali ke nilai-nilai positif yang mereka lakukan sehingga akan muncul budaya yang positif di sekolah. Tentunya juga satu hal yang membuat bisa terdukung yaitu dari teladan guru. Jadi apa yang kita bisa berikan contoh yang baik bagi mereka, mereka bisa tiru dan kemudian juga kita bisa menggali apa latar belakang anak-anak kita selama ini. Ya. Lanjut itu tadi kebutuhan dasarnya. Kita lanjut sekarang dengan 5 posisi kontrol. Ya. Itu 5 posisi kontrol yang biasa guru terapkan di sekolah. Kita bisa ingat-ingat apa posisi di mana kita kira-kira. Yang pertama itu penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Apakah kita yang selanjutnya posisi guru sebagai teman, ataukah kita posisi guru sebagai pemantau, ataukah kita posisi guru sebagai manajer? Next. Jadi 5 posisi kontrol ini ada satu posisi yang pas untuk kita terapkan di sekolah, sehingga ketika anak berbuat kesalahan mereka bisa menyadari apa kesalahannya dan kembali kepada nilai-nilai kebajikan. Ya.
Jadi 4 posisi kontrol yang kita lakukan ini, mungkin yang kita sering lakukan, itulah yang harus kita pelajari dan kita ganti dengan 1 posisi yang harus kita terapkan di sekolah. Ya. Saya akan bahas satu persatu. Posisi guru sebagai penghukum. Bagaimana itu ciri-ciri posisi guru sebagai penghukum? Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik. Next ada ya? Oh, tidak ada. Langsung kembali lagi. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekankan murid-murid lebih dalam lagi. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum akan berkata, "Patuhi aturan saya," atau "awas." Nah, itu contohnya guru-guru yang menjadikan dirinya sebagai posisi penghukum. Atau dia mengatakan, "Kamu selalu salah," atau pasti selalu yang terakhir selesai. "Kamu ini sangat lambat." Nah, salah satunya begitu ya. Kemudian bagaimana itu posisi guru sebagai pembuat orang merasa bersalah? Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Membuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Jadi dia suaranya lebih lembut. Membuat orang merasa bersalah akan menggunakan keheningan. Nah, jadi mereka menggunakan suara yang lemah lembut, namun mereka merendahkan di situ. Dia tidak sadar merendahkan harga diri anak. Ya, apa yang mereka biasa katakan? Posisi guru ini, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu." Nah, lembut suaranya, tapi dalam. Dalam ya. Atau, "Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu ya?" Nah, atau, "Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Nah, di situ pasti anak akan merasa bersalah. Ya, apa kira-kira salah saya? Saya buat kesalahan apa ya? Nah, merasa apalagi membuat dirinya itu merasa bersalah. Kemudian posisi guru sebagai teman. Nah, posisi guru sebagai teman, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Mereka akan berkata, "Ayo bantulah demi Bapak, ayo bantu demi Ustazah nak, supaya kepala sekolah tidak marah," gitu biasanya ya. Nah, atau, "Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini." Atau dia katakan, "Ya sudah kali ini tidak apa-apa, nanti ibu bantu ya bereskan." Nah, bagaimana itu dia seolah-olah sebagai teman yang bisa menyelamatkan dari satu masalah. Namun tidak, anak itu tidak akan belajar dari kesalahannya. Cuma kalau dia membuat kesalahan, dia akan berkata, "Pasti saya dibantu dengan ustazahku menyelesaikan masalah ini. Pasti ustazahku maafkan ji." Nah, karena posisinya sebagai teman, bagaimana kan teman itu? Nah, kemudian yang selanjutnya posisi guru sebagai pemantau. Nah, ini memonitor berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita akan bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi. Kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Pertanyaan yang diajukan seorang pemantau, peraturannya apa? Kalau anak melakukan kesalahan, apa peraturannya? Atau gini, sanksi atau konsekuensi apa yang kamu harus dapatkan? Nah, seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi monitor sendiri berawal dari teori stimulus respon. Jadi posisi pemantau juga ini dia akan ketika anak-anak berbuat kebaikan, dia akan memberikan penghargaan.
ketika anak-anak berbuat kesalahan dia akan memberikan konsekuensi. Jadi anak ini akan merasa kalau saya berbuat kebaikan saya dapat penghargaan, tapi kalau saya tidak dipantau oleh guru terus saya berbuat kesalahan tidak apa-apa, jadi tidak ada di guru yang melihat. Jadi tidak ada kesadaran dalam dirinya bahwa kesalahan itu tidak apa-apa saya buat karena tidak ada yang memantau saya, tidak ada yang melihat saya, bukan dari kesadaran dirinya. Nah, jadi itu juga berbahaya. Yang perlu kita lakukan posisi yang cocok yang kita terapkan yang terakhir yaitu posisi manajer. Di mana itu posisi manajer? Posisi terakhir manajer adalah posisi mentor di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Mempersilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun pemantau. Jadi posisi manajer ini kadang dia menjadi teman, kadang juga dia menjadi pemantau. Namun dalam menyelesaikan suatu masalah itu harus melalui 3 tahap restitusi. Next Ustazah, 3 tahap restitusi yang perlu kita tahu. Jadi dari posisi manajer ini ada tahapannya. Bagaimana caranya kita menerapkan 3 restitusi ini kepada anak yang berbuat salah. Ini yang sangat cocok. Lanjut Ustazah. Ya, ini dia 3 restitusi. Ya, yang pertama itu next. Yang pertama menstabilkan identitas. Ya, kita bisa lihat sama-sama ya. Untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Biasanya guru berkata seperti ini, berbuat salah itu hal yang kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Solusi apa yang harus kita cari untuk menyelesaikan masalah ini? Bukan berfokus pada masalahnya. Jadi anak-anak tidak akan merasa bersalah, dia akan menyadari apa kesalahannya dan mencari solusinya yang terbaik bersama-sama ya. Lanjut. Kemudian menstabilkan identitasnya, tidak membuat dia merasa bersalah. Kita lanjut ke validasi kebutuhan, membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya, atau power, kebebasan, cinta dan kasih sayang, atau kebutuhan bertahan hidup. Apa yang guru katakan biasanya? Apa yang harus guru katakan pada tahap validasi kebutuhan ini? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ditanyakan. Guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak bisa melakukannya kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Kita tanya apa alasannya. Jangan kita langsung cap dia atau just dia. Kita tanya dulu apa yang mendasari, apa yang melatar belakangi sehingga anak ini berbuat kesalahan. Kita tanya dulu. Atau boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Dan maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Cara lain, kita arahkan dia di arah yang lebih baik. Jangan mencari perhatian dengan cara yang negatif, gitu ya. Lanjut di tahap terakhir adalah menanyakan keyakinan. Karena kita sudah buat keyakinan kelas tadi, jadi memang perlu itu keyakinan kelas supaya anak-anak tahu apa konsekuensi dari apalagi perbuatan yang dilakukan. Next, menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan tapi kalau anak TK tidak cocok bahasanya begini, konteksnya diganti sedikit yang lebih kekanak-kanakan ya. Misalnya saja ingat tidak nilai apa, ingat tidak apa peraturan yang kita buat, apa aturan kelasnya kita nak soleh-soleha gitu ya, atau aturan kelas bisa diulangi lagi seperti itu. Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Ini tingkatan bahasanya di jenjang yang lebih tinggi. Kalau nanti kan kita bisa sesuaikan dengan bahasa anak-anak ya.
Ya, itu sangat penting ya Ustazah bahwa posisi manajer itu yang tepat kita lakukan untuk mencari solusi. Namun di posisi manajer ini harus melalui 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan kelas. Jadi memang keyakinan itu sangat penting kita buat bersama anak. Jadi membuat keyakinan ini ternyata jangan gurunya yang membuat, tapi bersama-sama dengan siswa. Jangan gurunya saja, bersama-sama dengan siswa. Apa sebenarnya yang cocok untuk keyakinan kelas? Ya, di sini oke, saya akan putar satu video contoh 5 kontrol guru. Dia sebagai penghukum bagaimana modelnya, kemudian sebagai pagi tadi pembuat orang merasa bersalah bagaimana modelnya, sebagai teman bagaimana, pemantau bagaimana, dan manajer bagaimana. Ya, bisa mungkin Ustazah tolong dibuka videonya. Kita kembali ke 5 posisi kontrol tadi ya Ustazah sekalian. Di sini ada pernyataan-pernyataan. Saya minta di sini kita bisa membedakan kira-kira yang cocok posisi kontrol yang mana, ya. Oke, yang pertama, pernyataan pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi apa yang cocok? Penghukum kah? Mau pembuat merasa bersalah kah? Atau manajer? Atau teman? Atau pemantau? Saya kecewa sekali dengan kamu. Ya, coba. Pernyataan guru yang seperti itu berarti dia termasuk ke dalam guru yang membuat orang merasa bersalah. Ya, seperti yang dijelaskan tadi itu kan mungkin bahasanya lembut gitu ya, tapi mengena di hati katanya tadi. Ya. Sekarang kita tes. Coba bisa buka ininya. Nah, betul sekali. Jadi membuat orang merasa bersalah. Masya Allah, Ustazah tuh ternyata menyimak dengan baik. Yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kira-kira posisi apa di sini? Ayo, penghukum kan? Coba Ustazah. Mungkin penghukum kali ya. Alasannya Ya, kan langsung dicap seperti ini kalimatnya, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi langsung ngejas begitu, langsung Ya, dicap sebagai orang yang salah begitu, ya. oke. Pernyataan selanjutnya ya, yang lain ya, mohon. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Nah, ingat posisi penghukum, berasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer. Nah, bisa. Posisi apa yang cocok? Posisinya itu sebagai teman. Nah, kira-kira kenapa? Seperti yang dijelaskan tadi bahwa setiap yang dilakukan anak itu guru juga bisa menjadi teman untuk si anak. Dari pernyataan ayolah lakukan demi ibu bapak, ya? Iya. Ya, seolah-olah mereka sederajat gitu teman ya. Coba kita buka, betul kan? Hore, betul sekali. Berarti Ustazah Susi sudah paham ya tentang posisi kontrol selanjutnya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Kira-kira posisi teman, pemantau, atau manajer, atau penghukum? Ayo, kira-kira apa? Ayo, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Siapa yang belum? Bisa? Iya, jadi untuk pertanyaan seperti ini biasanya dilakukan oleh guru pemantau. Kira-kira apa alasannya? Alasannya ya biasanya karena
Coba kita buka dulu. Pemantau. Betul sekali, pemantau. Kenapa pemantau? Karena di posisi ini memang sering menggunakan hal-hal yang untuk memuji anak-anak. Kayak ketika anak berbuat kebaikan, mereka akan memberikan satu penghargaan. Ketika melakukan kesalahan, memberikan konsekuensi. Di posisi pemantau ini. Ya, selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Kira-kira posisi apa? Pernyataan seperti ini bisa dikatakan sebagai manajer, ya, karena ya mengajak bagaimana menyelesaikan masalah yang sedang dilakukan, begitu. Ya. Terima kasih ya, mencari solusi bersama-sama, tidak langsung menjas anaknya, namun fokus kepada masalah bukan kepada fokus kepada solusi bukan kepada masalah. Yang terakhir, kamu selalu yang paling terakhir. Ya bisa, Ya, jadi untuk pernyataan seperti ini yaitu untuk penghukum. Ya, alasannya bisa. Ya, karena di sini pernyataannya itu untuk langsung mengecap si anak bahwa kamu selalu yang paling terakhir. Kita lihat dulu apakah benar posisi penghukum. Betul sekali, penghukum ya. Jadi alhamdulillah kayaknya ustazah semua sudah bisa paham akan 5 posisi kontrol, bagaimana ciri-ciri guru sebagai posisi-posisi tersebut. Mudah-mudahan kita bukan termasuk golongan yang 4 ke bawah ya. Ya. Oke. Kita lanjut kepada video selanjutnya. Di sini kita bisa belajar bagaimana 5 posisi kontrol guru itu. Iya Bu, saya kalau sore bantu ibu jaga warung, terus
apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Bagaimana kalau kamu membuat jadwal kapan kamu akan mengerjakan tugas? Itu 5 posisi kontrol. Minta maaf, saya ulang lagi. Yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu adalah menghindari hukuman. Dia termasuk kontrol dari luar dan identitasnya itu gagal. Tidak, jangan sampai kita seperti yang ini. Kalau sebagai teman dan pemantau itu memang kadang dibutuhkan di posisi manajer. Namun ini identitasnya berhasil atau sukses. Tetapi kalau kita menjadi manajer, ini identitasnya berhasil atau sukses, ini lebih tepatnya. Jadi pemantau dan teman itu sebenarnya dibutuhkan juga, acap kali dibutuhkan. Yang gagal itu yang penghukum dan pembuat orang merasa bersalah itu jangan sampai ada pada diri kita. Jadi itulah tadi materi saya mengenai 5 kebutuhan dasar, kemudian 5 posisi kontrol dan validasi, dan segitiga restitusi. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Saya kembali kepada moderator. Kualitas, 5 posisi kontrol dan juga segitiga restitusi. Ya, karena kedua pemateri kita sudah menyampaikan materi, sekarang kita masuk pada sesi yang selanjutnya, yaitu diskusi dan tanya jawab. Selanjutnya kita masuk sesi tanya, mungkin sesi tanya jawab. Jika ada pertanyaan yang disampaikan terkait kedua materi yang telah disampaikan tadi, ya monggo silakan ajukan tangan dan sebutkan nama dan apa pertanyaannya. Pada Ustazah Ros, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan ya, sekaligus meminta saran ya dari pemateri pertama, yaitu meminta saran-saran buat kami teman-teman guru agar termotivasi datang tepat waktu ya, karena ini terkait tadi tentang penyampaian materinya tentang kedisiplinan, tanpa memikirkan konsekuensi dari ketika kita telat datang ke sekolah. Tetapi memang kita ini termotivasi untuk datang ke sekolah itu memang karena kita ingin memiliki kesadaran diri untuk mendisiplinkan diri kita sendiri begitu. Nah, terima kasih, itu pertanyaan dari saya merupakan meminta saran dari pemateri pertama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Nama saya Restu. Ustazah, saya ingin menanyakan tentang apa yang punishment atau hukuman untuk anak-anak yang misalkan mencuri begitu. Ini kan kejadian pertama begitu. Tentunya kalau saya pernah dengar kan segala hukuman itu harus dibicarakan bersama peraturannya begitu. Tapi kan kita sebenarnya kita tidak pengen anak kita itu mencuri, jadi kita tidak pernah bahas itu begitu. Nah, pas kejadian kasih dia hukuman gitu. Ini salah atau gimana ya harusnya begitu? Terima kasih. Penanya, jadi tadi kita sudah memiliki 2 penanya, yaitu Ustazah Ros dan Ustazah Restu. Pertama pertanyaannya tentang, sebenarnya saya bisa mengambil kesimpulan pertanyaan bagaimana memunculkan motivasi intrinsik ya, atau kesadaran diri dalam melaksanakan suatu kegiatan. Contohnya tadi adalah bagaimana katanya kita datang ke sekolah itu bukan karena mungkin absen harus tepat waktu, tapi bagaimana memunculkan motivasi atau kesadaran diri. Saran-sarannya seperti apa? Kemudian yang kedua tadi tentang punishment atau hukuman. Contoh kasusnya yaitu pencuri atau kejadian ini melakukan pencurian tapi untuk pertama kali. Kira-kira tindakan ini untuk
masalah kasus ini seperti bagaimana ya. Mungkin kepada pemateri saya langsung berikan kepada pemateri yang pertama terkait dengan dua pertanyaan ini, dan mungkin pemateri kedua bisa memberikan tanggapan atau komentar terkait dua pertanyaan. Ya, silakan kepada Ustazah Wulandari. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini bisa membantu ya menjawab dari pertanyaan dari rekan tadi, dari Ustazah Ros dan juga Ustazah Restu. Nah, kita kembali lagi lihat di slide kita ya. Saya izin berdiri dan kita mengambil poin bahwa nih pertanyaan tadi masuk ke dalam salah satu dari motivasi perilaku manusia. Harapan kita adalah baik guru maupun anak kita tadi masuk dalam motivasi intrinsiknya untuk melakukan perubahan. Ya, nih, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Poin di sini berarti yang kita harus bangun adalah sebenarnya nilai-nilai yang mereka percaya itu apakah sudah kita beri penguatan, apakah kita sudah memberikan karakter di dalamnya, sehingga itu membangun dia untuk termotivasi melakukannya, untuk menghargai dirinya, bukan lagi karena adanya yang nomor satu, takut akan hukuman, menghindari hukuman, ataupun yang kedua meminta penghargaan dari orang lain. Untuk kasus guru ya, sebenarnya kita sama-sama sudah dewasa, kita sudah tahu bahwa itu adalah poin yang penting, bahwa kita hadir bukan hanya karena hukuman tadi. Kesadaran kita sudah ketahui bahwa kita hadir bukan karena ingin dapat penghargaan dari orang lain, tapi kita memang menyadari bahwa saya ini harus tepat waktu, seperti itu. Jadi harapannya adalah sama-sama kita membangun motivasi kita. Apa sih? Kenapa sih kita ini harus tepat waktu? Apa yang bisa kita dapatkan di situ yang membuat diri kita menjadi berharga untuk kita sendiri? Nah, ini yang harus sama-sama kita sadarkan. Kayaknya kita harus masukkan itu deh, apa tuh, ESQ ya, motivasi itu. Nah, yang seperti itu, yang spiritual seperti itu perlu kita adakan, Ustazah. Mungkin nanti kita minta bantuan dari pihak yang bisa membantu kita untuk membangun ya spiritnya mereka terkait hal tersebut. Nah, kedua, mengenai tentang masalah anak yang katanya kalau pada kasus pertama terjadi maka kita harus melakukan tindakan. Kalau tadi minta maaf sebelumnya, mungkin harus yang kita sampaikan saya bisa katakan bahwa itu keliru. Jadi kita jangan menyampaikan bahwa keinginan kita ingin menghukum anak agar dia menjadi baik. Sudah kita pelajari bersama bahwa menghukum itu adalah hal yang paling tidak baik ya. Hukuman itu bisa membuat anak menjadi apa? Negatif. Dia kehilangan identitas dirinya, dia malah menjadi semakin terpuruk dengan kondisi salahnya karena hukuman kita. Jadi yang kita lakukan adalah ini, membangun motivasi intrinsiknya. Caranya dengan yang disampaikan oleh Ustazah Indah Wulan tadi, yaitu segitiga restitusi. Kita butuhkan 3 poin tadi ya, bagaimana cara kita membangun segitiga restitusi. Salah satunya adalah ambilkan dulu identitasnya. Kan dia ini lagi kehilangan jati dirinya ya Ustazah, karena tadi katanya dia pertama kali mengambil uang ya, seperti itu. Identitasnya dia ini sedang tidak stabil karena dia ternyata melakukan hal yang tidak seharusnya.
ya, hal negatif. Jadi kita menstabilkan dulu identitasnya dengan pertanyaan yang membuat si anak menyadari, oh ternyata tindakan saya tadi itu salah. Oh ternyata kalau mengambil tanpa izin itu adalah perbuatan salah. Nah itu dulu poin pertama yang kita bangun ke anak, ya. Terus yang kedua, baru kita tanyakan validasi kebutuhannya. Kenapa tindakan yang tadi yang membuat dia kehilangan identitasnya dia lakukan? Apa sih dari kebutuhan dia yang kurang di situ? Itu yang kita tanya. Nah, kalau kita sudah menanyakan itu, insya Allah kita akan mengetahui dan kita nanyakan kepada dia. Apa yang dia ketahui bahwa kalau hal yang namanya mencuri itu adalah hal yang tidak baik. Nah, kita tanyakan ke anaknya. Nah, contoh-contoh untuk segitiga restitusi ini banyak sekali di YouTube. Bagaimana cara menyampaikan ke anak? Insya Allah mungkin kalau kita tidak, insya Allah di sini pada pintar-pintar semua ya, tidak ada yang gaptek teknologi. Kita lihat saja di situ banyak sekali aksi nyata tentang segitiga restitusi ini yang bisa kita ambil. Bagaimana kita menggali pertanyaan ke anak? Apalagi kalau anak tersebut adalah orang yang biasa dekat dengan kita, akan mudah sekali kita untuk menggali informasi ke dia karena dia sudah terbiasa dengan kita, ya. Ini keuntungan dari guru TK, guru SD, ya. Mungkin di situ. Kalau guru SMP ada BK-nya? Ada. Jadi BK yang lebih berperan. Tapi di sini harapan kita di dalam budaya positif kita tidak serta-merta hanya meminta kepada satu pihak yang melakukan, tapi semua. Jadi ketika kita mendapatkan hal yang memang itu membuat identitas anak kita menjadi tidak baik, maka kita ajak dia untuk berdiskusi. Kita tanyakan menggunakan segitiga restitusi ini, ya. Kalau saya bilang memang beberapa orang yang menyampaikan ke saya ketika kita melakukan ini dan mau menghadapkan teman-teman dengan kegiatan workshop ini, tentunya akan terpetik di otak kita adalah capek sekali mendengarkan materi, kami butuh praktek. Seperti itu ya. Tapi ternyata kalau kita tidak memahami teori ini, bagaimana kita mempraktekkan? Apakah kita dengan melihat langsung video segitiga restitusi kita jadi tahu, oh dia cuma ngomong kayak gitu, berarti saya bisa ngomong gitu. Tapi kita belum paham apa sih yang mendasari hal itu. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia tadi itu sangat perlu kita ketahui. Pertama guru, ditambah lagi 5 kontrol tadi, ya. Kontrol kita yang terbaik sebenarnya adalah manajer. Namun boleh sewaktu-waktu kita menjadi pemantau, ya. Hanya di sini kalau kita memang ingin membangun budaya positif, manajerlah posisi yang terbaik, ya. Karena di situ kita bukan hanya memantau, kita juga bisa menjadi teman. Hanya standar teman kita bukan meratakan posisi kita dengan anak. Anak tetap merasa kita teman, tapi posisi kita adalah gurunya, seperti itu. Karena posisi yang sama sejajar dengan mereka itu akan membuat mereka kehilangan apa? Ya seperti itu ya teman-teman ya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menambahkan pertanyaan dari Ustaz Saros, di mana ketika adakah trik lain agar kita bisa tepat waktu untuk datang, ya, tanpa mengharapkan penghargaan. Ya, kalau menurut saya itu harus timbul dari diri kita sendiri. Bahwasanya ketika kita datang tepat waktu, banyak hal yang bisa kita lakukan di situ. Dan kita memberikan contoh kepada anak-anak kita. Kemudian ketika kita datang terlambat, itu akan membuat tugas-tugas kita atau pekerjaan kita menjadi terbengkalai. Banyak hal yang akan dirugikan di situ kalau kita datang terlambat. Teman kita mungkin, anak-anak kita, kemudian orang-orang di sekitar kita, mereka akan mengambil alih pekerjaan yang semestinya kita lakukan. Jadi kita di sisi lain mengorbankan waktu orang lain, mengorbankan kesempatannya orang lain, ya.
Kalau kita disiplin itu untuk diri kita sendiri dan menjadi budaya positif untuk kita bisa melakukan hal-hal yang positif. Di situ kita bisa melakukan hal-hal yang sesuai dengan kegiatan atau amanah yang diberikan kepada kita. Jadi memang kesadaran dari diri itu sangat penting. Kalau ada kesadaran dari dalam diri, kita tidak membutuhkan apapun dari perbuatan yang kita lakukan. Karena kita yakin kalau kita berbuat yang baik itu akan kembali kepada kita dan bermanfaat bagi orang lain. Ya, terima kasih, itu saja tambahan dari saya mengenai aturan yang disiplin. Ya, terima kasih. Inilah pemaparan materi dalam kegiatan workshop budaya positif. Kita melihat terus kepada dua pemateri hebat kita pada sore hari ini. Baik, sebelum menutup, kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada seluruh peserta workshop pada hari ini. Semoga apa yang diberikan, semoga apa yang dipaparkan oleh pemateri-pemateri hebat kita hari ini bisa bermanfaat, kemudian kita mengambil pelajaran dan juga bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, utamanya bagaimana kita menuntun murid kita sesuai dengan kodratnya sehingga apa yang menjadi tujuan mereka dapat tercapai. Baik, demikianlah pemaparan materi dalam kegiatan workshop budaya positif, dan selanjutnya mari kita tutup pertemuan ini dengan sama-sama membaca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.